Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hypergrace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan.
Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir kali sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan pengagungan kami hanya bagimu Tuhan. Kalau kami boleh ada lagi berkumpul di tempat ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap berkata Tuhan baik, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami akan bebaskan hati kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, karena di tempat ini kami akan bebas untuk mengagungkan Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua bersyukur kepada Tuhan. Amin.
Karena kita bersyukur karena hari demi hari yang kita lalui adalah bersama dengan Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mampu. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan pasti melewati semuanya. Karena tidak ada musuh yang dapat melawan kuasa Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dengan penuh sukacita dan penuh syukur kita hanya kepada Tuhan. Naikkan pujian ini. Come on. Yes. Sambil kita bertepuk tangan. Yes. Bersukacita hanya kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangannya lebih keras lagi bagi Tuhan. Come on. Haleluya. Boleh angkat suara bersama dengan kami. Sama-sama katakan. Come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Semua Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Mari lagi sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, amin, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Tidak akan pernah goyah keyakinan kita, katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Semua tiada yang seperti Haleluya. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Boleh kejelasannya katakan semua. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Sekali lagi Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Katakan sumber kemenanganku. Sekali lagi sumber kemenanganku. Sumber kemenangan kita namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Masih tetap memuji Tuhan? Belum capek memuji Tuhan? Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Keselamatan kita hanya datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Come on! Lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Di saat kami Tuhan mengangkat tangan kami, tanda kami mau bersyukur hanya kepada Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan, come on. Tiba saatnya
sama-sama katakan semua. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan, angkat suaramu sama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Kami terima keselamatan yang Kau beri bagi setiap kami, Tuhan. Kami terima janji-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan. Oh, Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Amin. Suaramu sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Ini pujian kami, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu jawaban bagi setiap hidup kami. Baik, oleh sebab itu Tuhan, kami ada lagi di hari ini. Kami sangat rindu menaikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami. Bahkan Kau yang menguduskan setiap pribadi lepas pribadi kami. Dan setiap pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus, sungguh itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan siap mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Mari yang siap sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Holy, holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Worthy, great, mighty, our God, our to Thee.
segenap nafas. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Angkat suaramu lebih lagi bagi Tuhan. Katakan segala pujian, segala pujian. Kuduslah Tuhan. Mari sekali lagi, segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami agungkan Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera Tuhan yang turun atas setiap hidup kami, melingkupi kehidupan kami, melingkupi setiap keluarga lepas keluarga, bahkan dalam setiap apapun yang kami boleh lakukan. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau berkata, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kasih setiamu selalu nyata atas hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Katakan dengan sungguh, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Bolehkah jemaat saja angkat suara mengatakan, Engkaulah, akui Dia dalam hidupmu. Sebab Engkau Allah kami, Engkau yang kami kagumi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berdaulat atas hidup kami. Mari angkat suaramu lebih tinggi lagi. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkau Raja kami. Engkaulah Raja.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat pertolonganmu Tuhan, yang kami terima sampai saat ini. Kami merasakan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Betapa Tuhan tak pernah tinggalkan kami, tak pernah lupakan kami, tak pernah lepaskan kami. Kau berjalan bersama kami. Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati pertolongan-Mu. Oh haleluya. Mari bermasmur bagi Tuhan, sembah Dia, ucapkan syukurmu hanya kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang memberi kami hidup, sebab Engkau yang mencurahkan berkat-Mu. Setiap kami menikmati, merasakan semua berkat Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Ya dalam masih dalam terima kasih Bapa. Ini syukur kami Tuhan. Kami tak henti-hentinya bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Ya lama-lama sekarang haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di GPI Puri, apa kabar? Saya percaya semuanya dalam anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Kita berjumpa di ibadah online lewat YouTube hari ini. Ya, ini satu anugerah yang begitu luar biasa. Saya yakin dalam keadaan situasi musim apapun, toh Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Begitu ajaib ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu untuk hari ini coba merenung satu prinsip. Ini ada di aturan sebetulnya di firman Tuhan. Ya, itu kalau bahasa aslinya disebut dengan mitzvot. Itu sebetulnya ada dalam prinsip aturan itu ada ratusan, mungkin ada sekitar 613 aturan ya. Nah, aturan itu diberikan, itu tujuannya supaya ya orang itu tahu bagaimana cara hidup yang benar. Ya, jadi kasih itu kan sebetulnya tidak hanya sekedar memberi, berkorban, oh ya jelas. Tapi di dalam kasih itu pun ada yang namanya disiplin. Ya, itu pakai kata namanya paideo. Itu istilahnya adalah orang dirotan, dicambuk. Ya, cambuklah anakmu supaya engkau menyelamatkan nyawanya. Itu kan Alkitab katakan ya. Jadi kasih itu tidak sekedar seenak-enaknya, tapi kasih itu berkualitas. Kasih itu ada sesuatu yang bernilai begitu luar biasa. Ya, nah, salah satu aturan kalau kita membaca di Ulangan pasal 22 ayat yang ke-8, Alkitab berkata begini, Ulangan 22 ayat 8. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, wah itu tuh, highlight kata itu ya. Rumah yang baru itu berarti promosi nih, peningkatan. Termasuk tahun ini saudara punya visi dari gereja adalah new paradigm atau paradigma baru. Ada pewahyuan baru, ada peningkatan pewahyuan, ada banyak hal baru yang Tuhan berikan termasuk di pekerjaan, di keluarga, di kehidupan. Ya, Alkitab berkata, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu
supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Ya, jadi saya mempercayai Bapak Ibu ya, kita ini walaupun ada di situasi yang sangat ekstrim, ekstrimnya begini, dunia itu akan makin terpuruk, makin kacau, makin jahat. Ya pastilah, karena 1 Yohanes 2 sudah katakan dunia dengan segala keinginannya itu akan sedang lenyap. Alkitab berkata, itu menggunakan kata dimming out atau redup ya, dari terang, lama-lama nggak terang, lama-lama hilang. Ya memang dunia kita kondisinya begitu ya, makin lama ini makin redup. Tapi di satu sisi, orang benar itu akan makin diangkat, dipercayakan hal besar, diberkati, ya kemudian dipromosikan dalam kehidupan. Nah, ekstrimnya itu tuh, dunia makin terpuruk, makin hancur, makin jahat, orang benar makin diberkati, dipromosi, berdampak dalam kehidupan. Nah, kalau kita itu tidak kuat, maka menghadapi situasi seperti ini, ya kita tidak bisa terus bergerak. Nah, Tuhan ingatkan salah satunya, kalau engkau membangun rumah yang baru, ada peningkatan, engkau harus memagari rumah itu dengan itu membangun pagar di sotohnya. Ya, jadi itu penting sekali. Nah, saya mengingatkan kita karena begini, seringkali orang mungkin bisa kuat mengalami pembentukan proses, ya bukan saya meminimalkan masalah ya, tapi seringkali banyak orang yang tidak kuat justru ketika kenyamanan, fasilitas melimpah, ketika semuanya oke, enak, beberapa banyak orang jatuh di sisi itu karena memang tidak punya pagar yang kuat dalam kehidupan. Makanya betul, saya dalam kehidupan itu selalu belajar untuk tetap membangun pagar. Ya, kenapa orang tersesat? Karena tidak punya pagar kebenaran dalam hidupnya. Kenapa orang motivasinya kemudian salah dalam kehidupan? Ya, karena tidak membangun pagar karakter, integritas, orang-orang yang cinta Tuhan yang mengingatkan kita dan kita mau diingatkan mereka. Karena buat saya dalam kekristenan tidak ada yang nomor satu kan, semua nomor dua. Yang nomor satu itu Tuhan. Artinya siapa saja Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan kita, untuk tetap kembali kepada prinsip-prinsip kebenaran. Nah, saya ingin mengajak kita belajar dari satu orang. Orang ini menurut saya hebat. Kita tahu namanya Raja Daud. Ya, kenapa? Karena begini, janji Tuhan terhadap Abraham, ya bahwa tanah Kanaan atau tanah perjanjian akan diduduki oleh orang Israel. Itu 1000 tahun kemudian. Jadi 1000 tahun kemudian dikenapinya lewat Daud ini, yang tadinya dia Raja Israel, tapi kemudian dia menjadi Raja Yehuda, dia menaklukkan semua wilayah, termasuk dengan merebut Yerusalem dari orang-orang Yebus waktu itu. Dan kemudian kerajaannya beribu kota di Yerusalem. Nah itu seluruh Kanaan kemudian ditaklukkan oleh orang-orang Israel tentunya lewat Daud ini. Tapi juga kita tahu kan bahwa Daud itu disebut dengan itu tuh, dia adalah order atau Yesus tuh lahir dari keturunannya Daud. Ya makanya Yesus tuh disebut dengan Son of David. Yesus tidak disebut anaknya Elia, walaupun Elia itu orang hebat, atau anaknya Musa. Musa juga seorang yang hebat ya, penulis kitab 5 kitab tentunya ya, yang disebut dengan Pentateuch itu. Ya Kejadian sampai Ulangan, Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini orang luar biasa. Nah, tapi ternyata begini Bapak Ibu semua. Ada satu masa di mana Daud itu kemudian jatuh. Karena ya itu dia tidak kemudian membangun pagar buat soto rumahnya. Ya, jadi akibatnya ada kejatuhan. Dan kejatuhan itu kemudian membuat hutang darah. Karena banyak korban. Ya, nanti yang jadi korban adalah Batsheba dengan suaminya Uria, kemudian anak-anaknya juga nanti meninggalkan tentunya ya. Nah, saya ingin mengajak kita, coba kita ke 2 Samuel pasal 11, ya dari Alkitab kita. Ini sebuah narasi yang menurut saya luar biasa. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca keseluruhan, saya hanya baca mungkin 4 ayat saja atau 5 ayat ya. 2 Samuel pasal 11 dikatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem.
Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Coba perhatikan, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Sotoh ya, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung, dan seterusnya. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, saya akan tarik kenapa penting yang tadi saya katakan membangun pagar yang kuat supaya tidak terjadi utang darah. Ada nyawa yang kemudian mati, ya bisa saja orangnya itu atau orang-orang di sekelilingnya impact-nya. Nah, dari ayat atau narasi yang kita udah tadi baca di 2 Samuel pasal 11, ya ternyata Bapak Ibu, ini penting karena begini, ternyata musuh terbesar kekristenan itu adalah memang kenyamanan. Jadi pembunuh iman paling besar itu adalah comfort zone spirit, ya roh nyaman itu. Ya, yang kedua adalah kekecewaan. Ya, jadi pembunuh iman ada dua saja yang besar, yaitu kenyamanan atau kekecewaan. Makanya orang kalau kecewa selalu menolak terus kan. Ya itu. Nah, Bapak Ibu, itu waktu itu musim perang. Ya, setahu saya Bapak Ibu, waktu Daud itu jadi panglima perang, turun ke peperangan, itu nggak pernah jatuh ya, dari sisi beginian. Tapi ini begitu kemudian dia, Alkitab katakan, dia delegasikan peperangan untuk kemudian dia suruh Yoab dengan pasukannya untuk merebut kota Raba. Ya, itu ada daerah Amon. Ya, kalau Bapak Ibu tahu kota Raba itu sekarang adalah kota itu tuh, ibu kotanya Yordania, namanya Aman. Ya, jadi aman itu, kota Raba itu aman itu. Dia pikir dia rebut aman, semua aman. Ternyata ya dia taruh amannya di luar, karena ternyata di dalamnya dia tidak jaga. Rasa amannya ternyata dia tidak jaga, justru yang paling penting yaitu ada di dalam dirinya. Nah, ternyata yang terjadi adalah ini kejatuhan yang menurut saya luar biasa. Makanya betul ya, saya berdoa sungguh-sungguh ya semua jemaat yang ada di GPI Puri ini lewat ibadah online ini, mari kembangkan terus kewaspadaan ya. Ya, Alkitab berkata kamu harus berdoa dan berjaga-jaga. Ya, tidak hanya berdoa tapi mesti berjaga-jaga dengan firman Tuhan. Tapi tidak hanya berjaga-jaga saja, harus berdoa juga. Ya, kalau berjaga-jaga nggak berdoa itu kayak hansip berarti ya, cuman jaga saja tapi nggak berdoa. Tuhan mau, ini penting. Karena ini sebuah peringatan buat kita, supaya kita berdoa dan berjaga-jaga. Kembangkan terus discernment spirit, supaya begini, kita terus ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Nah, yang berikutnya lagi, yang terjadi adalah dia mulai menyuruh-nyuruh tapi keluar dari kebenaran. Memang betul ada kata-kata yang berkata power tends to corrupt. Bahwa memang kuasa itu punya potensi untuk kemudian membuat orang jadi korupsi dalam hidupnya. Dia mulai menyuruh-nyuruh itu. Ya, dia suruh orang tanya ini siapa ini wanita mandi ini. Tanya ini siapa, terus suruh mengambil dia. Jadi menyuruhnya udah keluar dari kebenaran. Bukan menyuruh untuk orang hidup benar, tapi mulai keluar dari kebenaran. Karena itu tadi, sotoh, pagarnya itu tidak ada sotoh. Rumahnya mulai meningkat, karirnya meningkat, ya hartanya meningkat, ya semuanya meningkat. Tapi dia mulai lupa kepada prinsip untuk membangun yang kuat. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, perzinahan itu kan melibatkan dua pribadi jelas. Ya walaupun saya tahu Batsheba ini rakyat yang pasti takut kalau diperintah rajanya. Tapi kan tetap di Alkitab dua pribadi ini hukumannya jelas harus dihukum mati. Ternyata saya baru tahu Bapak Ibu, Batsheba itu direkayasa untuk menjadi seperti objek penderita begitu. Karena ternyata Daud dengan kekuasaannya, dia perintahkan para imam untuk melakukan yang disebut dengan istilah Ibrani adalah itu tuh Mitkadeset. Mitkadeset itu dari situ tuh muncul aturan namanya kawin kontrak. Jadi Batsheba itu kemudian dimandikan oleh ini nih, oleh ya
para penguasa agama yang waktu itu memang dikendalikan oleh Daud. Ya ini dari sisi ini ya cerita ini Bapak Ibu. Jadi seperti kayak dimandikan begitu. Ya, supaya kelihatannya bahwa Batsheba itu korban. Ya ini rekayasa yang menurut saya luar biasa. Jadi kawin kontrak itu seperti malam itu dikawin, ada resminya, paginya dicerai. Jadi itu harusnya kan bukan kawin kontrak, tapi kontrak kawin. Kawin yang betul-betul menikah, yang harus ada kontrak perjanjian. Tidak boleh berpisah, tidak boleh bercerai, tidak boleh berzina. Itu hukumnya Tuhan kan jelas ya. Tapi ternyata makanya kemudian hal ini menimbulkan, ya kalau Bapak Ibu baca ayat yang keberapa itu di 2 Samuel 11, ayat yang ke-27, ayat bagian B ya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Itu seriusnya luar biasa. Tuhan sampai marah itu sama Daud ya. Itu jahat di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka lagu dari penyanyi namanya Sting, ya dia seorang penyanyi yang sudah cukup lama ya. Ya lagu-lagunya bagus-bagus. Tapi salah satunya ada lagu namanya itu tuh, Mad About You. Itu adalah lagu backgroundnya dari ini. Hati Tuhan sedih karena Tuhan itu berkata, kamu itu sudah aku jadikan kekasih hatiku. Kamu itu sudah aku cintai dengan segenap hati. Kamu aku ambil dari padang pengembalaan. Kamu aku serahkan semua kejayaan, kekuasaan, kemuliaan. Tapi ternyata kemudian begini, kamu berselingkuh di hadapanku. Kamu memberontak terhadap aku. Itu ya. Nah, ya itu tuh. Jadi kenapa Daud sepertinya tidak dihukum mati? Karena memang ada rekayasa begitu antara kekuasaan dengan para imam tadi yang diperintah oleh Daud. Tapi hal itu jahat di hadapan Tuhan. Nah, saya ingin justru menutup sharing saya hari ini tentang bagaimana. Karena begini, kenapa ya Alkitab itu kok cerita-cerita begini tidak di tip X saja? Kan ini cerita buruk ya. Tapi saya beritahu, Alkitab itu memang sebuah buku yang disebut dengan buku itu tuh, brutally honest. Jadi brutal, tapi penuh dengan makna-makna kehidupan. Ya kalau kita lihat banyak cerita yang disingkapkan, skandal, pengkhianatan, pemberontakan, pembunuhan. Misalnya kayak di Hakim-Hakim 19 kalau nggak salah, tentang orang dimutilasi di Gibeah gara-gara kabar buruk, gara-gara itu hoax begitu ya. Kemudian yang terjadi peperangan antar suku, bloody, berdarah-darah. Itu tujuannya sebetulnya begini, semua kita ini punya potensi untuk salah. Makanya tidak boleh kita saling menghakimi, saling menghancurkan. Tapi kita harus recheck, kita harus bangun pagar. Saya makanya dalam hidup belajar untuk membangun pagar ini dalam kehidupan. Nah, kita tahu kan, kemudian apa yang terjadi? Di pasal 12 dari 2 Samuel, saya tidak akan, atau kita coba lihat itu, ayat yang pertama ya, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang perempuan baginya. Bayangkan, pada suatu waktu orang kaya mendapat tamu, ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya dan lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Bayangkan, saya yakin Nathan itu masuk dengan ketakutan. Karena ini ketemu raja di pusat kekuasaan. Dan ini mengingatkan, memperingatkan Daud. Karena Tuhan marah. Ya, betul kan? Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan. Coba perhatikan ayat yang kelima. Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Ayat yang ke-6. Karena ia telah melakukan hal itu, dan karena ia tidak kenal belas kasihan. Wah, Daud marahnya luar biasa. Makanya dia berkata, dia harus dihukum mati itu. Harus ganti 4 kali lipat. Bapak Ibu, apa yang Daud katakan itu menghantam ke dirinya sendiri. Makanya perkataan kita ini mesti hati-hati ya Bapak Ibu. Karena begini, 4 tragedi terjadi. Ya,
Anak yang dari perselingkuhannya dengan Batsheba cuman punya waktu 1 minggu hidup. Ya, setelah itu dia mati. Kemudian kematian berikutnya lagi di 2 Samuel 13 ayat 33. Anaknya namanya Amnon mati juga. Yang ketiga adalah 2 Samuel 19 ayat yang keempat. Anak namanya Absalom yang memberontak mati juga. Yang berikutnya lagi Adonia. 1 Raja-Raja 2 ayat 24 sampai 25. Itu mati juga. Jadi 4 tragedi itu terjadi dalam hidup Daud. Dia berkata orang itu harus dihukum 4 kali lipat. Begitu dia berkata begitu, Nathan berkata, kamu orangnya. Itu tidak gampang Bapak Ibu. Saya yakin Nathan itu, ketakutan juga. Itu orang lagi marah, tensi bisa atas 190, bawah 150 itu stroke itu. Ya, tapi memang Nathan itu, kamu orangnya. Cuman memang saya kagumnya sama Daud apa? Daud itu orang yang kakinya itu lentur memang. Kakinya itu gampang ditekuk. Dia seorang worshiper, penyembah. Dituding di pusat kekuasaan dengan banyak orang. Itu dipermalukan, tapi dia tersungkur, dia menangis, dia berkabung berhari-hari. Ya, dia tidak mau makan, dia menyesal di hadapan Tuhan. Makanya betul kan, Kisah Rasul 13 berkata, aku tuh menemukan Daud, orang yang memang berkenan di hatiku, hatinya. Itu tuh memang bedanya Daud dengan yang lain ya. Orang ini memang hatinya itu gampang dibentuk, ya, hati yang gampang diajar. Tuhan mau cari seperti ini. Nah, saya ingin menutup pagar apa sih? Justru pagarnya ini kita belajar dari orang namanya Uria. Ya, Uria dipanggil karena tahu bahwa Batsheba ini istrinya Uria. Daud pikir masalah selesai. Ternyata Batsheba mengandung. Katakan pada Daud, aku mengandung. Wah, repot ini. Ya, kalau ketahuan, ya Daud malu kan. Makanya dia suruh Uria datang supaya dia cuti. Pulang ke rumah tidur sama istrinya, dipikir itu anaknya Uria. Uria nggak mau loh. Ya, Uria kemudian dibikin pesta-pesta, dibikin mabuk. Ternyata dia tetap tidur di pintu gerbang dengan para tua-tua kota. Pintu gerbang itu bicara seperti gereja, ekalio kan, eklesia, governmental assembly of the city. Ya, jadi di pintu gerbang itu para ahli politik, ekonomi, ahli seni, ahli budaya, ahli pemerintahan ngumpul untuk menentukan kesejahteraan kota. Makanya itu ya. Makanya kata politik itu politea kan bahasa Latinnya. Membangun tembok supaya sejahtera orang di dalamnya. Jadi harusnya politik itu ujungnya kepada kesejahteraan. Sayangnya dibalik kan. Sekarang ujungnya kepada kekuasaan. Nah, saya akan mengajak kita untuk belajar dari Uria. Kita akan tetap ke 2 Samuel pasal yang ke-11, ya, kita akan lihat apa yang Uria katakan. Saya akan baca 2 Samuel 11 ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku dan makan minum dan tidur dengan istriku? Ya, demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan itu. Wow! Tahu nggak pagar yang kemudian harus kita bangun belajar dari Uria? Yang pertama adalah presence of God, the presence of God. Tabut Allah itu adalah itu tuh, the art of covenant. Dalam tabut Allah kan ada 3 isinya ya. Mana surgawi itu mana. Yang kedua adalah loh batu. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang bertunas. Mana itu makanan sehat. Itu makanan dari Tuhan sendiri. Makanya kita harus belajar firman betul-betul dari pengajaran-pengajaran yang menyehatkan. Yang berikutnya adalah tongkat yang bertunas itu pertumbuhan artinya. Hidup yang dewasa, bertumbuh. Otoritas itu ya, bicara otoritas. Tapi yang berikutnya adalah loh batu itu adalah firman Tuhan sendiri yang menjadi dasar. Maksud saya begini, alasan yang pertama pagar kita adalah itu tuh, tabut Allah, kehadiran Tuhan yang termanifestasi dalam firman-Nya dan pengajaran yang sehat dalam pertumbuhan kehidupan yang kuat. Itu harus jadi pagar kita Bapak Ibu semua. Itu tidak bisa kita main-mainkan, itu tidak bisa kita bercanda ya. Di mana 24 jam kita harus selalu fellowship, bersekutu dengan Dia. Tapi yang berikutnya adalah dia berkata tentang teamwork. Yoab dan teman-temanku lagi berperang Tuhan. Masa aku enak-enakan sendiri?
Ya, bahasanya bukan lagi aku tapi kita. Kita kebersamaan. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, goal ya komunal, community itu harus kuat dibangun untuk saling mengingatkan, itu jadi pagar. Ya, saya katakan tidak ada orang nomor satu dalam Tuhan, semua nomor dua. Ya, kalau pemimpin itu kan ya dia bisa punya posisi kepemimpinan karena apa? Dasarnya satu kan, keteladanan. Bukan soal gelar, bukan soal kekayaan, tapi keteladanan. Yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 4, kamu punya banyak beribu-ribu guru, tapi kamu nggak punya Bapa. Ikutlah teladanku. Aku ini Bapa yang punya keteladanan. Jadi keteladanan itu penting sekali dalam kehidupan. Ya, jadi ya doanya Yesus di Yohanes pasal 17. Aku memberikan kepada mereka kemuliaan supaya mereka bersatu. Jadi kesatuan itu akibat dari kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Makanya betul ya, orang kalau tidak mau unity, pertanyaan saya, ada kemuliaan Tuhan nggak? Jadi teamwork itu penting untuk saling mengingatkan. Tiap orang punya karunia masing-masing. Makanya penting kan gereja kembali kepada pelayanan jawatan. Ya, Efesus 4 itu 5 jawatan. Untuk pembangunan tubuh Kristus ada nabi, ada guru, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar ya, ada guru ya. Jadi itu saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendorong, saling mengingatkan, saling membangun, saling mendoakan, saling. Itu kira-kira ada 54 kata saling kali di Perjanjian Baru. Ya, jadi unity pentingnya luar biasa. Tapi pagar yang berikutnya, selain adalah kehadiran Tuhan yang termanifestasi dalam the art of covenant, tabut Allah, isinya adalah 2 loh batu, mana, dan kemudian apa? Tongkat Harun yang bertunas, tapi juga unity, kesatuan tim, saling merendahkan hati, saling menundukkan diri. Tapi yang berikutnya adalah kita harus bertempur untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ya, Uria mengajarkan bahwa kita, masa aku enak-enakan? Ada sesuatu yang harus saya perjuangkan, lebih hebat daripada diri saya sendiri. Sesuatu itu apa? Kepentingan kehendak Tuhan. Sesuatu itu apa? Generasi ke depan yang harus kita perjuangkan. Sesuatu itu apa? Supaya bangsa di mana kita tinggal itu melihat kemuliaan Tuhan. Makanya saya harus katakan ini buat Bapak Ibu, jangan fokus ke aku, tapi fokuslah kepada apa yang Tuhan inginkan bersama-sama untuk kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jemaat GBI Puri, saya berharap pasti Tuhan akan berkati, Tuhan promosi, Tuhan angkat, ada rumah baru yang dibangun. Tapi ingat ya, sotohnya, berarti kan kalau soto udah peningkatan itu, rumah tingkat itu. Karir meningkat, pekerjaan meningkat, ya berkat meningkat, ya paradigma meningkat, semuanya meningkat. Tapi pagarnya harus kuat dibangun. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Kirapa sede karapa, hikarapa takasekete karapa lapapa. Tuhan berkati umat-Mu yang ada di GBI Puri, dimanapun kami berada. Lewat ibadah online ini Engkau mengingatkan kami kembali betapa dalam kami meningkat. Rumah yang baru, ya promosi, ya pekerjaan, hasil-hasil yang luar biasa. Kami mau tetap membangun pagar yang kuat supaya tidak ada hutang darah, tidak ada nyawa yang hancur, tidak ada orang-orang yang jadi korban. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Berkati umat-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat terkasih, GBI Puri Indah membuka rekrutmen bagi saudara-saudari yang rindu melayani sebagai singers, pemusik, dancer, ataupun choir untuk bergabung dalam GBI Puri Indah Worship. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Juli 2022 dan audisi akan diadakan pada bulan Agustus 2022. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar atau mendatangi counter setelah ibadah ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Gap, Gaby, Gap.
Aku panggilin kamu loh, kamu kok nggak sorry. denger? Kenapa? Aku bingung, Ci, mau mulai dari mana. Akhir-akhir ini aku banyak masalah. Dan banyak yang dipikirin, sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa tidur. Kamu ada masalah apa, Gap? Aku sebenarnya sih mau cerita, tapi mulai dari mana ya? Di gerejaku, GBI Puri Indah, itu ada loh tim konselor hama pendoanya. Mungkin kamu bisa datang ke mereka, kamu bisa cerita dan minta didoakan. Siapa tahu ya, Tuhan itu pasti sih kasih kita jalan keluar sih. Kita percaya aja sih, Gap. Mau nggak kamu ke sana? Tapi kalau aku cerita, rahasia aku gimana, Ci? Nggak lah, aman lah, nggak mungkin lah. Masa kamu cerita dibocorin sih? Nggak lah, itu pasti akan dijaga kok privasi kamu. Yang penting kamu buka hati, kamu cerita apa adanya, terus kamu nanti didoain. Ya saya sih percaya sih, Tuhan turut bekerja sih. Mau nggak kamu coba? Yuk. Boleh, Ci. Oke ya, yuk kita ke sana yuk. Tahukah saudara bahwa susah tidur dan tidak punya nafsu makan adalah tanda-tanda stres yang berkepanjangan? Tentu saja hal ini tidak dapat diabaikan. Tuhan Yesus katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kami, tim konselor dan tim pendoa GBI Puri Indah, siap mendengarkan dan mendoakan saudara. Saudara dapat menemui kami setiap hari Minggu selesai ibadah di counter depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, DNA Music Academy membuka pendaftaran bagi anak-anak maupun dewasa untuk diperlengkapi sebagai pemuji dan penyembah yang melayani di gereja lokal maupun sebagai musisi profesional. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat men-scan QR Code atau menghubungi nomor yang ada di flyer DNA Music Academy. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus, kami selalu mendapatkan bagian yang terbaik dalam hidup kami. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikannya dalam hidup kami. Begitu banyak hal yang terbaik dari Tuhan kami alami, di luar dari pemikiran kami, di luar dari apa yang kami pernah bayangkan. Tuhan sediakan yang terbaik bagi kami. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hal apa sih yang tidak menyenangkan buat Keina? Apa kalau sampel mama tuh nggak bebas, kayak disuruh-suruh melulu kak. Jadinya aku kayak apa mau ini mau itu. Aku katanya nggak boleh, kamu harus apa-apa gitu. Seru ya biasanya kalau main sama Iya, dia? kadang-kadang suka berantem. Berantem? Wow, itu kalau berantem gimana biasanya? Aku pengen pukul adik aku. Jangan lupa nonton kami di Puri Talk ya. Jangan lupa tonton kami di Puri Talk ya. Kita satukan hati sebelum kita memberikan persembahan. Kami punya begitu banyak alasan untuk kami bersyukur kepada Tuhan karena kami mengalami dalam hidup kami sungguh Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Ajar kami lebih lagi Tuhan untuk kami bergerak maju, beri kami hikmat, beri kami keberanian untuk kami bisa menerobos ke depan. Kami yakin Tuhan bergerak bersama kami sehingga kemenangan itu jadi milik kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati pekerjaan, bisnis, setiap yang diusahakan oleh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa sungguh persembahan kami dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, setiap kita yang siap memberi, kita katakan amin.
kita akan mengakhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Terima kasih untuk Pastor Rubin Ong buat semua pesan dan firman Tuhan. Sangat memberkati, dan saya percaya Tuhan menyertai pelayanan-pelayanan Bapak selanjutnya bersama dengan keluarga. Yuk, mari kita bangkit berdiri, kita buka hati, kita angkat kedua tangan kita, dan kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama berkat Tuhan. Bapa yang baik, aku menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah secara online. Dengan berkat-Mu, kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh, ampuni yang bersalah, pulihkan setiap hati yang terluka, berkati dalam pekerjaan dan usahanya, sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan dan persoalan, bukakan pintu, waktu pintu itu tertutup dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, hamba yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kami akan berhasil dalam segala kehidupan kami. Yakin dan percayalah, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup-Mu. Tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, segalanya jadi baik. Yang percaya Tuhan Yesus itu baik. Sama-sama yuk kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Tetap semangat dan kuat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan menyertai kita semuanya.